100,5 MHz dan saya Leli Kara serta rekan Serian Valengrianus masih terus menemani Anda untuk Florata Pagi untuk edisi penyiaran hari ini Sabtu di 22 Februari 2025. Dan pendengar RRI, setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru begitu ya. Di NTT masyarakat menanti gebrakan dari pemimpin yang baru terpilih untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan juga membawa perubahan positif. Dan DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan dan juga memastikan bahwa pembangunan itu berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa harapan DPRD terhadap pemimpin NTT yang baru? Kita akan mendiskusikannya bersama Angela Mercy Piwung, anggota DPRD Provinsi NTT. Ibu Angel, selamat pagi. Selamat pagi RRI Kupang dan pemirsa dimanapun berada. Apa kabar RRI Kupang? Ya, pagi ini dengan RRI ND, Ibu. Sorry RRI ND. Iya, baik. Oke. Terima kasih. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ibu, bagaimana DPRD melihat transisi kepemimpinan baru di NTT? Bagi saya secara pribadi ya dan kelembagaan ya, kami merespon positif dengan keberhasilan Pak Melki dan Pak Joni sebagai pemimpin ya. Harapan kami beliau di pundak masyarakat ya, harapan beliau ada perubahan, membawa perubahan yang signifikan. Kalau melihat dari sisi kepribadian, Pak Melki itu orang sederhana dan saya menganggap cukup luar biasa respon terhadap persoalan-persoalan yang ada di NTT. Sebelum terpilih saja, beliau sebagai anggota DPR RI saja banyak hal yang beliau buat untuk NTT. Oke, baik. Isu apa yang menurut Anda itu harus menjadi prioritas utama untuk pemimpin yang baru begitu? Yang pertama ya, untuk kami sebagai pakar lain melihat fenomena yang ada di lapangan. Benahi dulu infrastruktur yang ada di NTT. Infrastruktur di NTT ini cukup jelek ya. Kita tidak bisa melihat hanya dari sisi kota, tapi kalau yang di daerah-daerah pedalaman itu, yang mereka sangat membutuhkan itu adalah infrastruktur, jalan, air minum, listrik, itu yang penting. Oke. Jadi jalan dan listrik, air bersih begitu ya, ini menjadi kebutuhan utama dari masyarakat dan menjadi isu yang harus dijalankan begitu ya, isu utama yang harus dilakukan oleh pemimpin baru kita. Nah, bagaimana DPRD akan bersinergi begitu ya dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang pro rakyat, Ibu Angel? Ya, kalau kami sangat merespon soal persoalan yang ada di NTT. Selama ini keinginan kami seperti itu. Kami harapkan Pak Melki bisa melihat fenomena yang terjadi di lapangan, seperti kita lihat dengan musim hujan ya, infrastruktur di mana-mana hancur berantakan. Kita berharap dengan pemangkasan anggaran ya, Pak Melki lebih fokus pada infrastruktur. Itu yang kami lihat. Kami sudah diskusi bersama beliau. Kita sangat berharap ya, konsentrasi yang dia lakukan di awal kepemimpinan ini kalau bisa benahi dulu infrastruktur, dan setelah itu diikuti dengan stunting ya. Mengharapkan supaya NTT ini jangan urutan kedua dari terakhir angka stunting ada di NTT. Prinsip kami bahwa benahi dulu infrastruktur. Baik, dengan persoalan dan juga isu-isu tadi yang sudah Anda sampaikan, Bu Angel, kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh pemimpin baru untuk memimpin NTT ini seperti apa? Menghadapi pemangkasan anggaran, pemangkasan anggaran yang cukup besar ya dari pemerintah pusat. Saya pikir Pak Gubernur bisa bersama DPRD ya, pemimpin yang baru ini bisa mengatasi persoalan ini. Saya punya keyakinan, beliau ini kan mantan anggota DPRD, bisa melihat soal pemangkasan yang terjadi cukup besar-besaran dengan pengiritan perjalanan dinas, terus OPD yang saya pikir tidak terlalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang sifatnya
sifatnya konsultasi dan segala itu anggarannya dipangkas, diberikan kepada OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya, contoh PU, pertanian. Saya pikir OPD-OPD seperti itu harus diberi support anggaran yang cukup besar ya, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dinas Kesehatan, PPO yang berhubungan dengan sekolah-sekolah, pendidikan, itu yang diberi anggaran cukup besar. Sedangkan instansi-instansi yang bersifat ya konsultasi dan segala macam itu tidak terlalu cukup memberi anggaran ke situ. Saya pikir dengan itu anggaran yang dipangkas dari pusat bisa bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Lalu bagaimana ya, Ibu Angel, bagaimana Anda sebagai anggota DPRD ini mengkawal janji-janji kampanye dari pemimpin baru kita untuk benar-benar bisa terrealisasi begitu? Kalau saya melihat ya, janji kampanye itu Pak Melki tidak terlalu artinya membombastis ya. Kalau saya amati tidak bombastis, artinya menjanjikan yang terlalu besar-besar ya. Tapi saya percaya di pundak Pak Melki dan Pak Joy ini NTT akan berubah. Amin. Ya, saya sangat percaya dengan kemampuan lobby beliau ya. Kemampuan lobby-lobby beliau di pusat ini yang membuat saya yakin jaringan beliau cukup bagus. Ke kementerian-kementerian. Kita lihat saja belum dilantik menjadi gubernur, ada beberapa gebrakan yang beliau sudah buat untuk NTT ini. Oke, Ibu Angel, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Ibu dan salam hangat dari ND Kota Pancasila. Masih di Jakarta kah Ibu? Siap. Salam ke Jakarta. Siap. Salam untuk masyarakat NTT, khususnya Kabupaten ND yang saya kasihi. Selamat pagi RRI, salam sehat selalu.